kebetulan banget saya ketemu sama Bu Leli di sini. Sekarang saya mau nagih janji Bu Leli. Ayo, mana bayar semua tagihan cicilannya Ibu? Bisa kasih waktu saya sebentar lagi nggak? Soalnya uangnya habis buat dibayar cicilan kredit yang lain. Sekarang saya nggak punya uang lagi. Bu Leli itu gimana? Kan udah tahu kalau saya juga bakalan nagih cicilan kredit. Kenapa nggak disisain Bu untuk membayar tagihan ke saya? Ya mau gimana lagi Mang? Uangnya udah nggak ada. Saya udah nggak tahu lagi harus gimana Bu. Yang jelas saya akan melaporkan ini ke bos saya. Jangan salahkan saya kalau nanti akan ada banyak orang yang ke rumah Bu Leli. Terima kasih banyak ya Bu Eha dan Bu Juli sudah mau datang ke rumah saya. Silakan makan hidangannya. Saya bikin sendiri loh. Tehnya juga ibu-ibu. Wah, ada apa ini Bu Leli? Tumben banget ngundang kita ke rumah Bu Leli. Pakai dijamu segala lagi. Iya nih, kayaknya Bu Leli lagi seneng. Ada apa sih Bu? Nggak ada apa-apa kok. Saya cuma pengen ngobrol aja. Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya mau ambil sesuatu. Ada yang mau saya tunjukin. Kalian nikmati aja dulu cookiesnya dan tehnya. Kayaknya Bu Leli mau pamer barang yang dia kredit lagi deh. Jangan ngomong itu sekarang Bu. Kita pura-pura nggak tahu aja daripada nanti dia ngambek atau tersinggung. Lebih baik kita diem aja. Kalau itu emang buat bikin Bu Leli seneng ya udah Bu. Yang penting kan gak merugikan kita. Iya sih Bu, tapi kadang kuping tuh panas dengar dia nyombongin barang yang dia punya. Padahal kan cuma kredit. Apa coba yang mau disombongin? Lihat nih ibu-ibu, saya baru aja dapet tas baru. Ya meskipun kredit, tapi lebih murah kan kalau dicicil. Iya Bu Leli, tapi emangnya Bu Leli nggak bosan kredit terus? Itu gelang dan kalung juga pasti kredit kan Bu? Lebih baik selesaikan dulu cicilan yang sudah-sudah. Takutnya nanti Bu Leli kesusahan nyicilnya. Aduh Bu Eha, kamu itu nggak perlu khawatir. Saya nggak masalah kok kalau harus nyicil. Kan nyicilnya juga sedikit. Ngapain harus takut sih? Tapi kan emangnya masih sanggup Bu. Lebih baik uangnya dipakai ke hal yang lebih berguna Bu. Kasihan suami Bu Leli kerja banting tulang. Masa cuma buat bayar cicilan kredit barang-barang sih? Bu Eha, gak usah ikut campur deh. Saya berani kok kredit. Itu tandanya saya mampu bayar cicilannya. Suami saya juga nggak ngelarang kok. Maaf Bu Leli, Bu Eha, sebaiknya kita tidak perlu berdebat masalah ini. Bu Eha, sebaiknya kita pulang. Banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Terima kasih ya Bu Leli atas jamuannya. Kita pergi dulu. Mari Bu. Tahu apa mereka soal kehidupan aku? Terserah aku lah mau kredit atau enggak. Bu Juli kenapa sih malah narik saya keluar dari rumahnya Bu Leli? Saya itu kan lagi nasehatin Bu Leli biar dia itu sadar. Tapi nggak gitu caranya Bu. Orang kalau lagi seneng jangan dikasih nasihat yang bikin dia merasa tersinggung. Saya niat baik kok Bu. Saya cuma nggak mau kalau dia itu terlilit cicilan kredit barang-barang yang nggak berarti. Tapi menurut Bu Leli itu berarti untuk kesenangannya. Sudahlah Bu, saya tahu niat Bu Eha emang baik, tapi jangan ikut campur urusan dia. Siang ibu-ibu, lagi pada ngapain nih? Mbak Koko, saya lagi kesal Mbak. Ini semua gara-gara Bu Leli. Kalian tahu Bu Leli? Saya mau ke rumahnya nih buat nagih cicilan kredit tas dia. Dia udah telat 2 bulan. Serius Mang? Kan bener saya bilang Bu Leli itu kebanyakan kredit barang, tapi nggak pernah mau bayar. Saya juga udah tagih berkali-kali, tapi gak mau bayar. Banyak banget alasannya. Tahun lalu juga sama. Dia susah banget ditagihnya. Yang seharusnya cicilan 6 bulan, nagihnya bisa sampai 1 tahun. Saya capek banget bolak-balik ke rumahnya. Kenapa nggak ditolak aja Mang? Mau gimana lagi? Saya kan hanya karyawan biasa. Saya hanya ditugaskan untuk menagih. Kasian banget Mang Saci, pasti capek banget ya Mang. Mau ngulah juga nggak bisa Bu. Ya udah ibu-ibu, saya duluan ya. Mbak Koko, makasih udah mengantarkan saya. Saya duluan ya. Mari ibu-ibu. Tuh kan saya bilang juga apa? Bu Leli itu nggak bakalan sanggup buat bayar semua cicilan kreditnya. Dia bahkan udah 2 bulan nggak bayar. Bu Leli, buka pintunya. Saya yakin kamu ada di dalam. Jangan macam-macam Bu sama saya. Tolonglah Bu, jangan mempersulit pekerjaan saya. Ada apa Mang Saci? Kenapa ya Mang? Jangan pura-pura nggak tahu Bu. Saya kesini ingin nagih cicilan kredit tas. Ini udah jatuh tempo. Saya belum ada uangnya. Suami saya kan belum pulang kerja. Nanti kalau suami saya pulang kerja, saya langsung bayar deh. Nanti saya langsung ke rumah Mang Saci. Kemarin-kemarin juga Ibu Leli ngomongnya kayak gitu. Tapi apa buktinya? Nggak ada kan? Sampai sekarang belum juga dibayar. Ayolah Bu, kalau emang nggak mau bayar ya jangan kredit. Ibu udah mempersulit pekerjaan saya. Tolong jangan mempersulit lagi. Siapa yang mempersulit sih Mang? Saya kan emang beneran nggak ada uangnya. Kalau saya ada uangnya pasti langsung saya bayar kok. Kan saya juga bilang tadi, saya akan bayar kalau suami saya udah pulang. Lah, kok jadi ibu yang marah? Kan seharusnya saya yang marah. Gini ya Bu, ibu itu selalu mempersulit pekerjaan saya. Tahun kemarin juga ibu ngambil kredit, tapi ujung-ujungnya saya harus nagih sampai 1 tahun. Jangan seperti inilah Bu. Ya itu kan karena saya emang gak punya uang. Mang Saci ngertiin kondisi keuangan saya dong. Saya juga pasti bayar kok kalau ada uangnya. Ya Bu Leli, tapi kapan? Ini udah 2 bulan. Seenggaknya ibu bayar setengahnya lah.
Saya bilang nggak ada ya nggak ada. Kamu ini ngerti maksud saya nggak sih? Besok deh saya bayar. Saya janji kali ini pasti bakalan bayar. Ya udahlah Bu, kalau gitu besok saya akan kesini lagi. Awas aja ya, kalau sampai Bu Leli kabur, saya akan kejar terus Bu Leli. Tolong Bu, jangan suka mempersulit pekerjaan orang lain. Tugas saya bukan cuma nagih kredit Bu Leli, tapi juga orang lain yang punya kredit. Tapi mereka nggak ada yang sesusah Bu Leli. Akhirnya dia pergi juga. Siapa juga yang bakalan bayar? Saya nggak akan pernah bayar. Mending uangnya saya pakai buat kredit barang yang lain. Ini sopanya udah mulai rusak. Kayaknya mending aku kredit sofa baru deh. Bu, ada yang mau ngomongin sama Ibu. Udah cukup Bu kamu kredit barang-barang yang nggak jelas. Gak jelas gimana sih Pak? Aku kan kredit barang-barang demi kita juga. Demi kita gimana Bu? Ini semuanya demi kamu. Kamu sibuk pamer sana sini barang-barang mewah, tapi itu semuanya hanya kredit. Ya bagus kalau kamu bayar semuanya, tapi kenyataannya kan enggak. Nanti aku bayar kok Pak. Aku bayarnya akan tanggung gajian kamu dulu. Salah sendiri gajian kamu hanya kecil, jadinya nggak cukup buat bayar semua cicilan kredit. Bu, aku kerja manting tulang itu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, bukan untuk membayar cicilan kredit. Kalau kamu nggak kredit, kebutuhan kita akan selalu cukup, Bu. Oh, jadi kamu nyalahin aku? Semua ini gara-gara aku gitu? Kita hidup susah itu gara-gara kamu, Pak. Ini juga kan salah kamu. Aku nggak bakal kredit kalau misalkan kamu punya banyak uang. Udahlah, Pak. Males aku berdebat sama kamu. Bu, kita harus menyelesaikan masalah ini. Aku nggak mau kalau setiap hari kita ditagih sama tukang kredit, berhenti kredit barang-barang yang nggak jelas, dan bayar cicilan kredit yang dulu. Kenapa jadi dia yang marah sih? Harusnya kan aku. Aku nggak bakalan kredit barang-barang kalau misalkan gajinya dia tuh gede. Emang Saci, kamu itu kenapa sih dari tadi kok cemberut terus? Lagi ada masalah ya? Saya tuh lagi bingung Bu Eha. Setiap hari saya pergi ke rumahnya Bu Leli, tapi dia selalu nggak mau bayar. Itu kan bikin saya jadi dimarahin sama bos saya. Dibilangnya saya nggak becus buat nagih. Yang sabar ya Mang, Bu Leli itu emang susah banget kalau ditagih soal cicilan kreditnya. Tapi dia berani ngambil cicilan kredit banyak-banyak. Nah itu dia yang saya bingung Bu. Kenapa dia selalu menghindar kalau ditagih soal cicilan kreditnya? Padahal saya sering banget menasehati dia. Saya sering ingetin dia untuk selalu bayar cicilan kreditnya. Meskipun hanya setengahnya, seenggaknya kan kita tidak perlu berhati kemudian hari. Tapi dia malah marah sama saya. Gimana ya biar Bu Leli mau bayar? Itu bukannya Bu Leli ya? Bu Eha, saya duluan ya Bu. Saya melihat ada Bu Leli. Saya harus menagih cicilan kreditnya. Iya Bang Saci, hati-hati ya. Semoga hari ini bisa dibayar. Amin. Kalau gitu saya duluan Bu. Kebetulan banget saya ketemu sama Bu Leli di sini. Sekarang saya mau nagih janji Bu Leli. Ayo, mana bayar semua tagihan cicilannya Ibu? Bisa kasih waktu saya sebentar lagi nggak? Soalnya uangnya habis buat dibayar cicilan kredit yang lain. Sekarang saya nggak punya uang lagi. Bu Leli itu gimana? Kan udah tahu kalau saya juga bakalan nagih cicilan kredit. Kenapa nggak disisain Bu untuk membayar tagihan ke saya? Ya mau gimana lagi Mang? Uangnya udah nggak ada. Saya udah nggak tahu lagi harus gimana Bu. Yang jelas saya akan melaporkan ini ke bos saya. Jangan salahkan saya kalau nanti akan ada banyak orang yang ke rumah Bu Leli. Silakan aja, saya nggak akan takut tuh. Palingan Mang Saci itu cuma nakut-nakutin saya doang. Saya mau sofa yang itu ya Mbak. Itu harganya berapa ya? Itu harganya sekitar 3 jutaan Bu. Tapi kami menawarkan sistem kredit, jadi Ibu bisa mencicil selama 12 bulan. Wah boleh tuh Mbak. Saya mau ya sofa yang itu. Kebetulan sofa yang ada di rumah saya itu udah jelek banget, makanya saya beli yang bagus. Sofa yang ada di dalam toko kami ini semuanya dijamin punya kualitas yang tinggi Bu. Empuk kalau misalkan dipakai, jadi nggak bakalan bikin badan sakit. Dan pilihan Bu Leli itu adalah sofa terbaik kami. Meski harganya murah, tapi kualitasnya bisa dijamin Bu. Iya saya percaya Mbak. Nanti tolong diantarkan ke rumah saya ya. Baik Bu, tapi untuk pembayaran di muka Ibu bisa membayar 300.000 dulu. Loh, kok mahal banget sih Mbak? Saya pikir bayarnya nanti aja. Saya kan pilihnya pakai sistem kredit. Iya Bu, Ibu memang memilih sistem kredit, tapi tetap saja harus membayar uang mukanya dulu Bu. Itu juga sudah termasuk biaya ongkos pengantaran. Jadi Ibu diharapkan pembayaran uang muka, sisanya nanti setiap bulan Bu. Saya pikir toko sebesar ini punya diskon yang banyak, tapi ternyata enggak. Nih uangnya, jangan lupa diantarkan ke rumah saya ya. Terima kasih Bu untuk pembayaran di awal. Untuk sopanya nanti akan kami siapkan dan akan segera kami antar ke rumah Ibu. Ibu bisa ikut kami dulu untuk pengecekan dan juga penulisan alamat Bu. Bu Leli bisa menuliskan alamatnya di sini. Tolong ditulis secara lengkap ya Bu. Jangan lama-lama ya Mbak sampainya, soalnya sopanya mau saya pakai. Siap Bu Leli, kami akan segera mengantarkan sopanya. Udah susah disuruh bayarin uang muka, malah minta cepet-cepet lagi. Kayaknya dia tipe orang yang susah nih buat bayar cicilan kredit. Semoga yang nagih kreditnya bisa lebih galak deh daripada dia, biar dia selalu bayar cicilannya.
Siapa yang beli sofa baru, Bu? Saya kurang tahu, Bu. Permisi ibu, saya mau tanya kalau rumahnya Bu Leli di mana ya? Soalnya dari tadi saya cari belum juga ketemu. Ini pasti sofanya Bu Leli ya? Apa dia kredit lagi, Mas? Iya Bu, kebetulan dia baru saja membeli sofa ini dengan sistem kredit. Mohon maaf nih, Mas. Nanti kalau sudah diantar, siap-siap aja ya, Mas. Harus sabar buat nagih cicilan kredit sama Bu Leli. Maksudnya apa ya Bu? Kalau soal itu sih itu nanti urusan penagih kreditnya Bu. Tugas saya hanya mengantarkan barang saja. Jadi gimana Bu? Di mana rumahnya Bu Leli? Mas tinggal urus aja. Nanti ada satu rumah di depan. Nah, itu rumahnya Bu Leli. Wah, terima kasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya permisi. Ya ampun, Bu Juli. Bu Leli itu nggak ada habisnya ya. Kemarin aja dia masih dikejar-kejar sama tukang penagih tas. Sekarang malah dia kredit barang baru. Ini sih bakalan jadi bencana besar buat Bu Leli. Sofa itu kan barang yang cukup mahal. Cicilannya juga pasti bakalan lama. Saya nggak kebayang sama yang nagihnya. Kapan sih Bu Leli itu bakalan sadar? Saya tuh kasihan loh sama suaminya. Dia yang harus bayar cicilan kredit punya Bu Leli. Dia harus kerja terus-terusan buat dapat uang tambahan. Iya bener Bu Eha. Tapi Bu Leli sama sekali nggak sadar kalau suaminya sepekerja keras itu. Kayaknya emang harus nunggu diajak dulu deh, Bu. Jangan ngomong sembarangan Bu Eha. Nanti kalau beneran Bu Leli kena ajab gimana? Ya kalau itu bisa bikin Bu Leli sadar, kenapa enggak, Bu? Biarkan aja dia kena ajab, biar dia tahu rasa. Seenaknya aja dia beli barang-barang pakai sistem kredit tapi nggak mau dibayar. Kasihan kan yang nagihnya. Permisi, ada orang di dalam. Ini sofa saya ya? Wah, sofa saya sudah datang. Segera diturunkan ya Pak. Terus jangan lupa bawa masuk ke dalam rumah saya. Apa-apaan ini? Kamu beli barang lagi, Bu? Jangan bilang kalau ini kredit. Ya iyalah, ini beli kredit. Nggak usah protes deh Pak. Tenang aja, kali ini aku pasti bakalan bayar kok. Astagfirullah, Bu. Udah berapa kali aku bilang jangan suka kredit barang-barang. Yang kemarin aja belum lunas, Bu. Banyak cicilan kredit yang belum lunas, tapi kamu udah kredit lagi. Ya udahlah Pak, aku beli sofa ini kan karena sofa kita emang udah rusak. Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku nggak boleh beli barang-barang yang nggak berguna. Sofa ini kan berguna Pak. Mas, tolong diturunkan ya. Aku benar-benar nggak habis pikir sama kamu, Bu. Aku udah nggak mau lagi bayar cicilan punya kamu ini. Silakan kamu bayar aja sendiri, cari uangnya sendiri. Akhirnya aku punya sofa baru juga. Udah lama banget aku pengen punya sofa baru ini, tapi selalu aja gagal gara-gara aku harus bayar cicilan kredit yang lain. Wah, ternyata nyaman juga ya. Pantes aja harganya mahal. Wajar sih, soalnya senyaman ini kalau duduk. Aku nggak akan membantu kamu untuk membayar cicilan kredit sofa ini, Bu. Kamu yang harus membayarnya sendiri. Kamu tuh jadi suami nggak pernah mengerti aku ya Pak. Tegas sekali kamu membiarkan aku seperti ini. Ini sebagai hukuman untuk kamu, agar kamu tidak kredit barang-barang lagi. Biar kamu tahu susahnya nyari uang. Dih, gitu banget sih jadi suami. Lah, kok aku nggak bisa berdiri? Kenapa aku kayak nempel gini di sofa ya? Kenapa susah banget? Enggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin kan kalau aku nempel di sofa ini? Kenapa? Kenapa susah banget sih? Pak, tolong aku Pak. Aku susah untuk berdiri. Kamu itu kenapa sih teriak-teriak gak jelas? Bukannya tadi kamu lagi seneng ya gara-gara dapat sofa baru? Tolongin aku Pak. Aku susah banget berdiri. Aku seakan-akan nempel di sofa ini. Aku nggak bisa berdiri Pak. Tolong bantu aku. Kamu jangan bercanda, Bu. Kenapa kamu bisa nempel? Emangnya sofa itu ada lemnya? Aku nggak bercanda Pak. Buat apa aku bercanda? Aku mohon bantu aku untuk berdiri. Aku bener-bener nempel di sofa ini. Aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa mengeluarkan kamu dari sofa ini. Apa jangan-jangan ini adalah azab untuk kamu? Enggak, ini nggak mungkin Pak. Aku nggak mungkin jadi terjebak di sofa ini. Aku udah coba untuk memperingatkan kamu berkali-kali, Bu. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan aku. Maafkan aku Pak. Aku janji tidak akan mengkredit lagi. Aku benar-benar nyesel Pak. Sekarang kamu sadar kan bahwa apa yang kamu lakukan selama ini itu salah. Kalau kamu memang ingin kredit barang, tidak apa, Bu. Aku tidak akan melarang. Tapi kamu harus bertanggung jawab untuk membayar semuanya. Bukan malah menghindar terus-terusan seperti ini. Iya Pak, sekarang aku sadar. Nggak seharusnya aku bersyukur seperti itu. Aku sudah banyak menyusahkan orang-orang. Bu Juli, saya dengar-dengar katanya Bu Leli itu terjebak di sofa yang baru dia beli ya? Iya Bu, saya kemarin juga dengar kayak gitu. Bu Leli nempel di sofa. Mungkin benar apa yang dikatakan Bu Eha waktu itu, kalau Bu Leli akan mendapatkan ajab. Nah kan, saya bilang juga apa Bu Juli? Bu Leli itu pasti bakalan kena ajab. Tapi saya kasihan loh sama Bu Leli. Kalau dia terus-terusan terjebak di sofa itu, berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain dong. Kasihan banget Bu. Ngapain kasihan sama Bu Leli? Kita nggak perlu mengajari dia, Bu. Itu semua ada pelajaran untuk dia. Iya, saya tahu
Bu Eha, tapi sebagai tetangganya kita harus juga punya rasa kemanusiaan. Kalau ada tetangga yang terkena kesulitan atau terkena musibah, sebaiknya kita jangan bersenang-senang di atas semuanya. Iya juga sih Bu. Terus apa yang harus kita lakukan Bu? Saya juga nggak tahu. Yang jelas jangan menyebarkan gosip yang nggak jelas Bu. Kita juga tidak perlu menjauhi Bu Leli. Biarkan ini menjadi pelajaran untuk dia tanpa kita memperkeruh keadaan. Iya Bu Juli benar. Meskipun saya kadang suka kesal sama kelakuannya Bu Leli yang selalu pamer barang kreditannya, tapi kan saya ini tetap tetangganya. Saya nggak boleh merasa senang atas kesulitan yang Bu Leli dapatkan saat ini. Gimana kalau kita jenguk Bu Leli? Wah boleh juga tuh Bu. Ayo kita pergi. Ibu-ibu, saya minta maaf atas semua kesalahan saya, terutama sama kamu Bu Eha. Seharusnya saya mendengarkan perkataan kamu. Kalau aja saya tidak terus-terusan kredit barang, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Bu Leli tidak perlu minta maaf ke saya sudah memaafkan ibu kok. Saya juga minta maaf ya Bu. Saya sering banget kesel sama ibu. Bu Eha juga tidak perlu minta maaf. Wajar Bu kalau Bu Eha kesel sama saya. Yang saya pikir-pikir Bu Eha kesel sama saya karena memang sikap saya. Saya senang Bu Leli sudah sadar sekarang. Jadikan semua ini pembelajaran ya Bu. Tiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi dari kesalahan itulah kita bisa belajar. Yang jelas sekarang bukan bagaimana kesalahan itu kita buat, tapi bagaimana kita memperbaiki diri dari kesalahan itu. Bu Juli benar, saya berjanji tidak akan kredit barang-barang lagi, dan saya akan membayar semua cicilan yang sudah saya kredit. Itu sudah awal yang bagus Bu Leli. Ibu-ibu, saya sudah tidak menempel lagi di sofa. Wah, selamat ya Bu Leli. Semua penyesalan Bu Leli ada baiknya juga. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan Bu Leli untuk berubah. Jangan lupa janji Bu Leli untuk melunasi semua cicilan kredit. Iya Bu, saya sudah berjanji untuk membayar semua cicilan kredit. Terima kasih banyak ya Bu Leli. Kalau kayak gini kan saya senang. Setiap kali saya tagih, Bu Leli selalu langsung bayar. Nah, sekarang cicilan Bu Leli udah lunas ya Bu. Alhamdulillah ya Mang. Maaf ya kalau selama ini saya menyusahkan kamu. Kamu sampai dimarahin sama bos kamu. Iya, tidak apa-apa Bu. Yang penting sekarang Ibu sudah lancar bayar cicilan kreditnya. Terima kasih banyak ya Bu Leli. Bu Leli juga lancar membayar tagihan sofa. Sekarang cicilan sofanya tinggal 9 bulan lagi ya Bu. Iya Bu Mawar, saya janji akan melunasi semuanya. Kalau begitu saya duluan ya Bu. Saya juga duluan ya Bu. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit aku sudah membayar semua cicilan kreditnya. Aku berjanji tidak akan mengkredit lagi. Walaupun aku ingin membeli barang, lebih baik aku mengumpulkan uangnya.